Memang betul-betul dihancuri. Keret memang orang-orangnya. Hancur semua. Ha. Nih. Kapan ngerjainnya orang ini? Halo kaum intelektual sekalian, wow, gila. Luar biasa. Bayangkan, kuburan dihancurkan guys. Demi apa? Nah, yang jadi pertanyaan, kok tega gitu ya menghancurkan makam? Jadi kalau saya perhatikan makam itu, kalau saya perhatikan dari videonya itu, makam itu sepertinya makam daripada umat muslim. Ya, kalau saya perhatikan dari bentuk batu nisannya dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka tega merusak makam muslim? Apa alasannya? Apakah karena di dalam kuburan itu atau di dalam makam itu ada jin? Apakah ada jin kafir seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad? Ini dulu Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Nah, ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, anak-anak SMP di Jawa Tengah menggergaji salib yang ada di kuburan. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa itu tempat bersarangnya jin gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yang ada di Medan ini? Apakah karena ada jin di dalam kuburan tersebut? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Saya cuma bertanya ya, saya tidak memberikan jawabannya. Kemudian, kalau misalnya tujuannya itu untuk nyari besi, harga besi berapa coba? Emang di kuburan itu banyak besi gitu? Kenapa mereka nggak takut gitu? Bukankah negara kita itu paling percaya hantu? Lalu kenapa mereka menghancurkan makam gitu? Kalau saya perhatikan, ya kuburan-kuburan yang ada di sana itu rata-rata kuburan daripada umat muslim. Jarang ada salib di sana. Rata-rata kuburannya itu berbentuk batu nisan. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Apakah mereka dendam terhadap orang yang meninggal di sana? Apakah ada dendam pribadi? Apakah ada motif lain gitu? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Dan kalau saya perhatikan, kejadian seperti ini akan terus terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana lokasi kejadiannya? Apakah ini di Konoha? Apakah ini di luar negeri? Kalau misalnya ini terjadi di Konoha, kenapa begitu tega gitu ya menghancurkan makam umat muslim? Kenapa? Apa alasannya? Apakah hal ini dipengaruhi oleh orang Jepang yang menggusur makam muslim yang ada di Jepang? Apakah mereka terinspirasi dengan orang Jepang gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau saya bongkar ini, maka akan banyak orang Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Di mana kejadiannya dan apa motifnya? Motifnya adalah, wah gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa link pembeliannya ada di pin
komentar video ini. Jadi guys, kejadiannya di Medan. Lagi-lagi Medan yang banyak masalah air-air ini kalau saya perhatikan. Pada saat puasa, di Medan ada kasus penggusuran penjualan daging babi. Kemudian baru-baru ini ada penggusuran atau pembubaran masjid, ya. Masjid dihancurkan. Jadi kejadian-kejadian yang ada di Medan ini menurut saya pribadi itu aneh-aneh aja gitu ya. Seperti kata orang Medan, agak lain gitu ya. Medan ini agak lain. Kalau kata orang Medan, agak lain kuteng kau. Ya, kata orang Medan seperti itu biasanya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Medan ini banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu? Ya kan? Tapi biasanya kejadian itu sungguh di luar nurul gitu. Ya, aneh banget gitu. Apa alasannya? Jadi salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa di Medan ini banyak kejadian yang aneh-aneh seperti pembongkaran makam dan lain sebagainya. Alasannya itu karena di Medan ini sudah banyak orang-orang yang tidak berpikir rasional. Sudah banyak orang yang, mohon maaf, intoleransi, radikal, dan lain sebagainya. Udah banyak banget. Nggak kehitung lagi. Kenapa? Karena di Medan ini kan, kalau saya perhatikan itu dekat dengan pelabuhan Belawan. Sehingga perputaran ekonomi itu sangat cepat sekali. Kenapa besi-besi di Medan ini sangat laku keras? Apa alasannya? Alasannya itu karena banyak yang membutuhkan. Jadi kalau di daerah pelabuhan itu biasanya sangat banyak terjadi kejahatan. Itu yang pertama ya. Ada faktor lain sebenarnya. Kemudian faktor karena pemakai. Jadi di Medan itu sudah banyak banget pemakai. Ya, tidak hanya masyarakat biasa, tapi ya mahasiswa, ya kemudian anak-anak sekolah, banyak banget ya pemakai di sana. Barang-barang yang sangat haram ya. Bahkan pagar juga bisa dimaling guys di Medan. Makanya ada istilah pagar berjalan. Bayangkan kuburan dihancurkan, nyari besi. Karena apa? Ya karena mereka banyak yang pemakai gitu. Mereka udah nggak waras lagi gitu. Medan itu kalau saya perhatikan itu salah satu provinsi yang banyak dihuni oleh orang-orang yang banyak pemakai sehingga mereka tidak waras. Kalau waras ngapain coba ya kan? Harga besi sekilo berapa coba? Cuma 1.200 tuh 1.500 gitu. Tapi mereka rela menghancurkan makam ya, yang dihancurkan juga makam umat muslim ya kan. Emang kalau di makam orang Kristen itu nggak ada besi ya? Setahu saya di makam orang Kristen itu banyak besinya juga ya kan. Tapi kudu dihancurkan ya kan. Seperti misalnya di daerah Tanah Batak itu kan dikasih ini ya pagar ya, kalau ada makam itu kan dikasih pagar. Harusnya yang dicolong itu kan, kok malah ini yang recehan dicolong ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa pemerintah Medan itu nggak peduli dengan orang-orang seperti ini? Kenapa? Apa alasannya? Jadi gini guys ya, saya tidak memojokkan pemimpin di Medan ya, karena gini, karena banyak banget masalah ya. Medan itu kan dekat dengan pelabuhan, kemudian berbatasan dengan seperti Malaysia, Singapura ya, nggak terlalu jauh ya. Sehingga apa? Sehingga perputaran daripada barang haram itu cepat sekali ya. Banyak jalan tikus untuk menyeludupkan barang-barang haram. Itu yang jadi permasalahan. Ya, makanya yang nonton video ini ya tolonglah ya. Kalau misalnya Anda punya anak ya, saya tidak memojokkan Medan di sini ya. Sebisa mungkin jangan sekolahkan di Medan gitu, karena udah banyak banget ya pemakai di sana. Parah banget. Kalau mereka nggak make ya, maka mereka nggak mungkin membongkar kuburan, nggak mungkin. Ya, hanya orang yang tidak waras yang membongkar kuburan malam-malam, mereka nggak takut lagi sama hantu gitu. Kalau orang sudah memakai gitu ya, kekurangan duit, apapun biasanya dilakukan. Ya, duit istrinya bisa diambil, dicuri gitu ya. Apapun ya, motornya digadein ya. Kemudian mereka nggak takut dengan kuburan, ya, nggak takut dengan hantu dan sebagainya. Hanya karena apa? Hanya biar beli barang-barang haram. Itu yang jadi permasalahan. Ini jarang dibahas ya. Jadi sengaja saya bahas ini supaya viral gitu ya, kejadian-kejadian yang ada di Medan. Pemimpin sekalipun nggak bisa mengatasi kejadian yang ada di Medan. Karena apa? Karena
banyak jalan tikus ya menuju Medan itu. Ya, sehingga apa? Sehingga barang-barang itu bisa datang dari mana? Dari Malaysia, dari Singapura, dari Kamboja, dari Vietnam, dari mana-mana saja gitu ya. Bisa ya diseludupkan. Itu yang jadi permasalahannya. Kemudian selain itu, kenapa Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir gitu? Bahkan Ustadz Abdul Somad sampai sekarang nggak minta maaf kan? Saya meyakini, ya menurut keyakinan saya, Ustadz Abdul Somad nggak minta maaf supaya apa? Supaya dia tidak dipenjara, supaya dia tidak ditersangkakan. Itu menurut keyakinan saya. Dan masih ada tuh ya, ada video Ustadz Abdul Somad di YouTube Kompas, dia mengatakan, kalau gua ngomong ada jin kafir dalam salib itu di agama gue, di rumah gue, apakah itu salah? Lalu dia ngambil dalil-dalil ya. Dia mengatakan, ya ada, saya lupa dalilnya apa itu ya. Dia mengatakan, ya kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, ya menurut keyakinan Ustadz Abdul Somad itu kafir. Makanya dia mengatakan di salib itu ada jin kafir. Jadi menurut keyakinan saya, Ustadz Abdul Somad mengatakan seperti ini karena dia mengkritik trinitas. Nanti tonton videonya ya. Jadi kan orang Kristen itu kan berpikir bahwa Tuhan itu 3 dalam 1. Artinya gini ya, Trinitas itu kan Yesus, kemudian Tuhan, nah, Roh Kudus ya, itu 3 jadi 1 kan, ya, disatukan ya. Jadi itu kan istilah daripada Trinitas. Namun dalam agama tertentu di Konoha itu dari sudut pandang mereka ya, disclaimer on ya. Ini dari sudut pandang mereka bahwa itu sebenarnya menyekutukan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka menganggap bahwa di salib itu ada jin kafir. Bukan berarti saya nyuruh yang video mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir ya, disclaimer on ya. Itu dari sudut pandang agama tertentu yang ada di Konoha gitu. Nah, apakah sudut pandang ini salah? Ya enggak juga ya. Maksudnya gini, agama itu kan keyakinan. Kalau orang Kristen berpikir bahwa 3 in 1 atau 3 dalam 1 atau trinitas gitu. Kalau mereka meyakini, orang-orang Kristen meyakini bahwa itu kebenaran, namanya keyakinan ya kan. Nah permasalahannya di Konoha itu, ini susah saya jelaskan sama warga Konoha. Saya nggak tahu apakah karena IQ-nya secara gorila gitu, apakah karena IQ-nya di bawah rata-rata gitu, apakah karena mereka banyak pemakai gitu sehingga nggak waras gitu. Jadi gini guys, agama itu kan keyakinan. Nah, ada banyak warga Konoha berpikir bahwa agama itu bukan keyakinan, tapi apa? Tapi logika. Nah ini yang jadi permasalahan. Kenapa agama sebelah berpikir bahwa Trinitas itu, nggak semua tapi ya, nggak semua agama sebelah seperti itu ya. Kenapa mereka berpikir bahwa Trinitas itu menyekutukan Tuhan gitu? Karena mereka berpikir bahwa 3 dalam 1 ya. Trinitas itu kan 3 dalam 1 ya. Jadi mereka berpikir itu ada 3 Tuhan gitu, bukan 1 Tuhan gitu. Bukan bertauhid gitu. Nah, sehingga mereka berpikir bahwa ya itu kan menyekutukan Tuhan. Nggak boleh menyekutukan Tuhan, harus meyakini Tuhan itu 1. Nah, permasalahannya ya mereka nggak sadar bahwa Tuhan itu 1 itu kan keyakinan juga kan. Iya nggak sih? Saya mau naik sama yang video ini ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu 1, apakah ini keyakinan atau logika? Ya tetap keyakinan juga kan. Nah, kalau misalnya nih ya, agama sebelah berpikir bahwa Tuhan itu 1, Maha Esa misalnya. Lalu agama Kristen berpikir bahwa ya 3 jadi 1 misalnya, atau Trinitas misalnya. Nah kan sama-sama keyakinan kan. Ya, Trinitas itu keyakinan, kemudian Tuhan 1 itu keyakinan, Tuhan Maha Esa juga keyakinan gitu lah. Tuhan bertauhid juga keyakinan. Nah, sama-sama keyakinan, kenapa kita saling menjelekkan atau mengata-ngatain atau mengkritik keyakinan orang lain? Itu yang jadi permasalahan. Kenapa kita mengkritik keyakinan orang lain? Masalahnya kan keyakinan itu kan nggak logika. Ya, keimanan itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak bisa. Coba, saya mau nanya sama itu video, apakah keimanan itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Ya, ini dari sudut pandang akademis ya. Kalau mau bantah, bantah gitu ya.
Saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar ya. Maksudnya bantah pakai data gitu ya. Apakah ada datanya, ada sumbernya gitu. Nah itu yang jadi permasalahan yang susah kita terima gitu. Itu penyakit daripada warga Konoha. Kita menganggap bahwa keyakinan kita yang paling benar. Nah ketika ada orang lain punya keyakinan juga, kita sering berpikir bahwa keyakinan orang lain itu sesat gitu. Kan sama-sama keyakinan gitu. Itu yang jadi permasalahan. Agama itu kan keyakinan. Kenapa agama itu disebut dengan keyakinan? Karena agama itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Agama itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya mengatakan, oh bisa kok, agama saya yang paling benar, agama saya paling bisa dibuktikan secara ilmiah. Coba buktikan secara ilmiah, manusia itu berasal dari tanah. Apakah manusia berasal dari tanah? Apakah DNA manusia itu bersumber dari tanah? Nggak ada data yang mengatakan bahwa DNA manusia itu ada hubungan dengan tanah. Nggak ada. Makanya agama disebut dengan keyakinan, subjektif, bukan objektif. Tapi warga Konoha berpikir bahwa agama itu adalah logika. Bukan berarti saya nyuruh yang terfilm untuk tidak beragama. Tapi ini dari sudut pandang akademis gitu. Agama itu kan keyakinan, subjektif. Nah permasalahannya ya, kalau kita meyakini, katakanlah ini, kita meyakini bahwa ya dengan menyembah, bukan menyembah, nanti banyak marah-marah ya, banyak yang kejang-kejang. Dengan percaya bahwa ini satu, kita masuk surga, misalnya ya, ini contoh ya. Ya ini kan keyakinan. Lalu kalau misalnya nih ada orang lain berkeyakinan misalnya nih ada tiga nih misalnya nih ya, tiga misalnya nih ya, ada tiga. Ya kalau kita meyakini tiga ini jadi satu, kita masuk surga misalnya. Lalu ya kalau misalnya ada yang mengatakan ya orang yang percaya bahwa meyakini satu ini marah-marah, oh keyakinan kalian itu sah, kalian masuk surga, kalian menyekutukan Tuhan. Lah, wong Tuhan juga tidak bisa buktikan secara ilmiah apakah 1, 10 atau enggak ya kan? Kan nggak bisa buktikan secara ilmiah juga kan? Kan itu kan sebatas keyakinan. Permasalahannya kita tuh terlalu mengglorifikasi keyakinan kita yang paling benar, keyakinan yang paling suci gitu. Kenapa saya bahas ini? Kenapa saya fokus atau konsen di sini? Karena menurut keyakinan saya banyak umat daripada agamaksa di Konoha berpikir bahwa agamanya yang paling benar, agama yang paling suci, sehingga mempersekusi umat lain, sehingga membubarkan ibadah orang lain. Mereka membubarkan paksa ibadah orang lain itu kan apa? Karena mereka bahwa kok orang ini menyekutukan Tuhan, kok orang ini menyembah tiga Tuhan, nggak bisa gitu dong, harus satu Tuhan. Nah, ya persepsi semacam inilah yang perlu saya luruskan. Nah, itu tuh ya, yang susah dipahami oleh Ustaz Abu Somad. Harusnya Ustaz Abu Somad itu belajar tentang filsafat. Makanya, pastor-pastor Katolik itu, mereka itu biasanya sangat jarang bahas agama lain di gereja. Karena apa? Karena mereka belajar filsafat. Jadi pemuka agama itu harusnya belajar filsafat. Bukan berarti saya si paling filsafat ya. Tapi, ya seperti Pak Ustaz Abu Somad, tolonglah ya, belajar itu filsafat. Harusnya pemuka agama itu harus belajar filsafat gitu ya. Semua pemuka agama itu harus belajar filsafat. Karena gini ya, pemuka agama itu kan sangat mempengaruhi kemajuan satu bangsa dan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Ya, ketika Ustaz Abu Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, maka anak-anak SMP di Jawa Tengah menggergaji salib di kuburan. Ini kan berpengaruh banget ya. Nah, harusnya pemuka agama itu dibikin semacam SNI. Apa itu SNI? Standar Nasional Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya dia seorang pemuka agama harus ada lisensinya gitu ya. Ada surat izinnya, misalnya kita mengemudi ya, harus ada surat izinnya gitu ya. Sama seperti itu ya, kita mengajar harus ada surat izinnya, dites gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Sehingga apa? Sehingga nggak sembarangan jadi pemuka agama. Karena pemuka agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bahkan PM Malaysia pernah mengatakan, orang Melayu itu bodoh akibat daripada ustadz atau pemuka agama. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marah sama PM Malaysia ya. Mantan PM Malaysia yaitu Muhammad Mahathir. Dia mengatakan pemuka-pemuka agama itu sebenarnya orang-orang gagal. Mereka gagal berdagang ya, berniaga, berusaha dan sebagainya, sehingga mereka banting setir jadi pemuka agama. Nah, nggak semua pemuka agama seperti itu ya, ada juga yang bagus ya. Ada juga pemuka agama yang nggak mau dibayar, ada seperti itu, tapi jumlahnya nggak banyak, 1 dari jutaan orang.
Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kejadian-kejadian yang ada di Medan ini terus berulang di Konoha? Ada yang viral, ada yang tidak viral ya. Ada banyak lagi yang tidak viral ya. Jadi, itu yang jadi pertanyaan sama yang nonton videonya. Coba tuliskan di kolom komentar ya. Tolong jawab di kolom komentar. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam regional.